Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Prasetyo Aji dengan NIM 2002001110016. Di sini saya akan memaparkan upaya hukum terhadap putusan TUN. Langsung saja. Dalam beracara di PT-UN itu dikenal adanya sebuah upaya hukum terhadap suatu putusan, baik untuk keputusan yang belum berkekuatan hukum ataupun yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Di dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim itu dapat diperbaiki jika dalam putusan tersebut ada kekeliruan, sehingga dalam hal ini di dunia peradilan muncul adanya upaya hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencari kebenaran dalam pemeriksaan di pengadilan. Di PT-UN ini upaya hukum ada dua, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Untuk upaya hukum biasa itu di dalamnya terdapat perlawanan atau verzet, ada banding dan juga kasasi. Untuk upaya hukum luar biasa itu meliputi perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali atau disebut PK. Adapun perbedaan dari keduanya ialah yang pertama ada upaya hukum biasa menunda pelaksanaan putusan pengadilan, dan yang kedua upaya hukum luar biasa tidak bisa menunda pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya. Lalu perbedaannya yang kedua adalah antara kedua upaya hukum ini, perbedaannya terkait dengan status putusan sebelumnya. Yang pertama, upaya hukum biasa itu putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi upaya hukum luar biasa untuk putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum terhadap putusan TUN atau tata usaha negara dapat dilakukan melalui beberapa cara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Berikut adalah beberapa upaya hukum umum yang dapat dilakukan. Yang pertama ada banding. Banding, pihak yang puas dengan putusan TUN dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Dalam banding ini kasus akan diperiksa ulang secara menyeluruh oleh hakim-hakim yang lebih senior. Keputusan banding ini dapat mengonfirmasi, mengubah atau membatalkan putusan TUN yang telah dikeluarkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada kasasi, yang mana kasasi ini jika pihak yang tidak puas masih merasa bahwa putusan banding masih tidak adil, mereka dapat mengajukan kasasi ke pengadilan tinggi atau tertinggi di negara tersebut. Pengajuan kasasi ini harus didasarkan pada alasan yang jelas, seperti kesalahan dalam penerapan hukum atau penyelewengan prosedur. Biasanya pengadilan kasasi hanya akan mempertimbangkan masalah hukum atau bukan fakta-fakta yang mendasari perkara. Lalu yang ketiga ada peninjauan kembali. Dalam beberapa sistem hukum terdapat mekanisme peninjauan kembali yang memungkinkan pihak yang terdampak oleh putusan TUN untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan yang memberikan putusan tersebut. Peninjauan kembali dapat diajukan jika ada bukti baru yang relevan yang tidak tersedia pada saat persidangan awal, atau jika terjadi kesalahan dan fundamental dalam putusan. Yang terakhir adalah mediasi atau konsiliasi, atau biasa disebut alih-alih mengajukan banding atau kasasi. Pihak yang tidak puas dengan putusan TUN dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau konsiliasi. Mediator atau konsiliator yang netral akan membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa melalui proses persidangan. Harap diingat bahwasanya untuk hukum yang tersedia dan prosedur yang berlaku dapat bervariasi antara negara dan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu,
Penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara yang berpengalaman dalam hukum administrasi negara untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan terkait upaya hukum dalam konteks spesifik negara Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.